Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Molina dari program studi pendidikan fisika dengan NPM 2213022022. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat racun. Sistem ekskresi manusia bertugas untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Jika racun dan zat sisa metabolisme dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Setelah mengetahui pengertiannya, saya akan menjelaskan mengenai tentang organ sistem ekskresi manusia. Apa saja organ sistem ekskresi manusia? Yang pertama, ginjal, kedua, paru-paru, ketiga, kulit, dan keempat, hati. Ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Kedua yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekskresi, juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembapan di dalam tubuh agar tetap normal. 3. Hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di daerah limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Organ yang keempat yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Setelah mengetahui pengertian serta organ-organ sistem ekskresi, kita selanjutnya akan mempelajari mengenai gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu uremia. Uremia merupakan penyakit sistem ekskresi yang terjadi saat ginjal sudah mengalami kerusakan. Akibatnya, racun atau limbah pada tubuh yang biasanya dikeluarkan ginjal malah berakhir di aliran darah. Penyakit sistem ekskresi uremia ini adalah kondisi yang serius dan kalau tidak segera diobati maka bisa mengancam jiwa. Uremia juga merupakan tahap terakhir penyakit dari ginjal kronis. Yang kedua yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal salah satu penyakit sistem ekskresi yang terjadi saat ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dari darah. Ketika kondisi sudah sangat parah, upaya penyembuhannya dilakukan melalui cuci darah rutin dan transplantasi ginjal. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu batu ginjal. Batu ginjal muncul sebagai pemadatan mineral dan garam yang mengendap di dalam ginjal. Penyakit saluran ekskresi ini bisa menyebabkan rasa sakit yang sangat parah saat ginjal berjalan melewati saluran kemih, meski biasanya hanya akan menyebabkan kerusakan permanen.
Baik, yang selanjutnya yaitu asma. Asma muncul karena adanya penyempitan saluran pernapasan di paru-paru. Penderitanya mengalami sesak dan sulit bernafas. Penyakit sistem ekskresi yang menyerang ginjal dan paru-paru ini membuat tubuh kesulitan mengeluarkan racun dan keseimbangan proses metabolisme. Yang selanjutnya yaitu kutu air. Kutu air adalah penyakit yang timbul karena keringat pada kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ketika kulit terus-terusan lembab, daerah tersebut menjadi tempat terbaik jamur untuk berkembang biak. Kutu air adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan penderita mengalami gatal, kulit bersisik, dan rasa seperti terbakar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.